Bilar ya katanya. Oh dulu, iya dulu. iya iya iya. Jadi lebih milih kriteria yang Bilar atau Boy William? Kalau disuruh milih tuh di antara dua, waduh, ya pastinya Boy lah ya, pasti ya. Apa takut dibilang pelakor sehingga Bilar di Oh gitu. Enggak juga sih, kalau Bilar kan kalem dia kayak Gali ya. Kalau Boy kan cerdas gitu. Nah aku kan makanya vlog aku juga banyak ada, aku bikin konten juga yang baru sama Boy itu belum keluar juga, pasti bakalan viral juga mungkin sebentar lagi. Jadi kalau Boy kan memang dia ini ya konseptor ya, jadi cocok sama aku. Jadi kalau harus memilih, walaupun dua-duanya aku suka, dua-duanya cute, ya kalaupun harus memilih mau nggak mau ya Boy William lah. Hai Boy. Tadi sempat bilang juga bahwa Bilar itu lebih seperti ke Gali karena kalem ya. Kalem dia kan pendiam dia. Berarti kalau untuk smartnya ke Boy. Boy. Iya kalau smart ke Boy. Pastilah karena kan dia ya emang dia smart lah, karena kan dia juga perjuangan banget ya dari nol sampai saat ini sampai hebat tuh memang karena dia IQ-nya juga cerdas kan. Tergantung kapan dan gimana kita menceritakan. Termasuk aku juga pernah gitu kan di sebuah artikel ataupun ketika aku diundang dengan tamu, aku ditanya bagaimana tentang masa lalu rumah tangganya Barbie dulu sebelumnya. Ya, aku juga kan orang yang salah satunya pernah mengalami kasus KDRT juga gitu. Tapi ya tidak baik juga kalau itu harus kita umbar terus-terusan. Ya mungkin ketika ceritain satu kali oke lah gitu kan. Dan tergantung tempatnya. Jadi kalau memang pas pertanyaannya memang membahas tentang KDRT ya memang itu kehidupan kita, ya kita kan nggak mungkin bohong juga bilang gua kok suami saya baik. Ya itu tergantung kapan dan gimana dan pada siapa sih kalau menurut aku gitu. Jadi ketika dapat masalah dalam rumah tangga, kita dapat pukulan dari suami, layak juga nggak sih Kak kalau kita menceritakan ke keluarga gitu yang dekat dengan kita bahwa kita habis saja dilakukan KDRT oleh pasangan kita? Kalau ke keluarga sih sebetulnya penting ya kalau aku ya, karena kan pendapat keluarga itu kan ya namanya keluarga kan satu darah ya kan, apapun kan ada yang perlu diceritakan, ada juga yang tidak. Tapi kalau KDRT itu kan sudah kekerasan fisik, sudah pidana gitu. Jadi menurut aku ya itu harus diceritakan untuk ke keluarga. Tapi kalau ke publik ya tergantung, makanya kembali lagi gitu. Yang penting jangan terus-terusan itu jadi ibaratnya aji mumpung misalnya gitu kan, biar berita gue viral ya, itu kan nggak boleh juga. Tapi ketika memang ada pertanyaan atau mungkin tiba-tiba loh kok Barbie bisa bercerai misalnya, ya kita mau nggak mau mungkin oh iya kita nggak cocok rumah tangga. Apalagi kalau memang kekerasannya itu sudah sampai sempat terekspos ya kan, ada laporan dari kepolisian, mau nggak mau kan itu harus dijelaskan. Nggak mungkin juga kita lapor polisi ada hasil visum tapi kita bilang enggak kok gue nggak diapa-apain, kan nggak mungkin. Oke, artinya untuk masalah rumah tangga ketika dapat tindakan KDRT ini nggak harus juga dipublikasikan atau seperti apa sih Kak tepatnya? Boleh mungkin? sih menurut aku sebetulnya nggak masalah ya, tergantung memang gini serba salah. Dipublikasikan satu kadang-kadang anak sih terutama. Itu dia. Itu paling efek paling nomor satu yang akan mengakibatkan apa ya fisikisnya terganggu ya. Belum lagi kan lingkungan sekolah ya kan gitu kan. Nah terus ya kalau keluarga pasti memaklumi lah ya, namanya keluarga, kehidupan pernikahan kan gak ada yang sempurna. Nah kembali lagi kita harus kuat dalam mental nih gitu kan ketika itu dialami. Dan ya sebisa mungkin kalau memang masih bisa dimaafkan ya coba kita tahan dulu, jangan sampai dipublikasi. Tapi ketika memang sudah tidak ada langkah ataupun perceraiannya tindakan kekerasannya itu sangat fatal sampai mungkin biru, mengakibatkan luka-luka yang sangat dalam, apalagi sampai ada robek, dijahit sebagainya, ya itu mungkin kita ya sudah mau nggak mau kan harus kita bicarakan, harus terekspos gitu. Dan mungkin udah sulit ya kalau biasanya laki-laki kalau sudah sampai KDRT kan sulit untuk dipertahankan karena kan rumah tangganya, karena kadang-kadang itu sudah jadi karakter juga. Mungkin hari ini dipukulnya sedikit, besok dipukulnya lebih parah dan itu akan terus berlanjut. Ya baiknya mungkin harus saling pasangan tuh berpikir dulu bisa nggak nih saling dua-duanya berubah. Walaupun kita juga kalau KDRT nggak bisa menyalahkan suami juga 100%. Kadang-kadang mungkin apakah istrinya juga mungkin terlalu banyak biasa kalau perempuan ya kan terlalu banyak tuntutan, permintaan atau keinginan ya itu
itulah kadang-kadang kalau bisa masih dibicarakan secara baik-baik ya, kedua belah pihak baiknya bicara dulu dari hati ke hati ya kan, karena kan apalagi kalau udah punya anak kan berat ya, ada hal yang harus banyak dikorbankan juga kan. Nah kalau masih bisa kembali lebih baik, kalaupun tidak ya mungkin diselesaikannya juga baik-baik gitu.